Ibu yang kami hormati, Ananda siswa kelas 10 yang kami banggakan, agar dapat meminimumkan volume suara karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan ridho dari beliaulah pada pagi hari ini meskipun cuaca cukup redup, kurang bersahabat, tetapi Allah masih menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju lokasi kajian yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan nantinya kita pulang, kita keluar dari tempat ini dengan membawa secercah harapan baru, dengan membawa sejuta ilmu yang terbaru dan pengalaman yang terbaik tentunya. Sholawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga senantiasa syafaatnya tercurah untuk mengiringi kita dalam mengarungi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta seminar yang berbahagia, izinkan saya, Risa Evi Nuriana, memandu kegiatan ini hingga selesai nanti. Baik peserta upacara yang berbahagia, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan lancar dan membawa manfaat. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda kita, Mas Bayu Priyatna. Kepada Mas Bayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, meminta kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mohon izin menggunakan tata cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini di Masjid Nurul Fikri SMA Negeri 2 Tebo, kami telah menyelenggarakan acara sosialisasi. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Riyadi SPD selaku Wakasek Bidang Kurikulum. Dimohon sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita masih diberi nikmat, terutama iman, kesehatan, dan kesempatan hingga dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka mengikuti seminar sehari dengan tema mengembangkan potensi minat dan bakat generasi muda yang antusias, semangat, inovatif, dan kreatif. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar, dan untuk ini kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Ibu narasumber, Bu Gina, selamat datang di SMA 2, Bu, yang kesekian kalinya. Bapak Ibu guru, majelis guru, Ibu Kasubat Tata Usaha dan pegawai tata usaha yang saya hormati, anak-anak kami yang sangat kami banggakan. Pertama sekali kami silakan minta maaf dari Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir bersama kita dikarenakan ada sesuatu hal urusan di kampung beliau, yakni pada hari ini bertepatan dengan adanya peringatan Maulid Nabi di kampung beliau, dan beliau seringkali diminta untuk memberikan ceramah seperti itu. Untuk itu sekali lagi beliau minta maaf. Kemudian yang kedua, kegiatan ini seyogianya dilaksanakan pada awal-awal tahun ajaran 24-25. Namun karena suatu hal ini tertunda sampai pada hari ini. Anak-anakku, Bapak yakin pada diri kalian itu banyak potensi yang belum tergali, yang mungkin Anda tidak sadari. Oleh karenanya kami sengaja menghadirkan Ibu narasumber yang beberapa tahun yang lalu kita juga pernah mengundang beliau untuk kegiatan yang mirip, yang sama. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari Ibu Gina nanti kalian semua dapat menumbuhkan jati diri dan tidak usah dicari kemana-mana. Insya Allah itu ada dalam diri kalian dan nanti akan dicerahkan di tempat ini. Mudah-mudahan dapat kalian terima dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, seyogianya ini dari oleh bapak-bapak, ibu guru yang banyak. Namun karena sebagian ini sedang pembelajaran, anak kelas 11 dan 12 tetap belajar, Bu. Maka sebagian dari guru kami tetap ada di kelas, dan sebagian yang tidak mengajar pada jam ini ikut kegiatan ini. Agar kegiatan kita belajar dengan lancar, maka dengan ini kegiatan seminar sehari dengan tema mengembangkan potensi minat dan bakat generasi muda yang antusias, semangat, inovatif, dan kreatif, saya nyatakan dibuka. Ya, ini ada pesan sedikit. Kebetulan kegiatan untuk akhir-akhir ini kita akan selalu berada di musola sebelum aula kita nanti bisa kita manfaatkan. Maka mungkin hal-hal yang terkait dengan kegiatan indoor di aula dan sebagainya, mungkin sekarang kita agak menahan diri untuk tidak misalnya bertepuk tangan dengan gegap gempita, bernyanyi-nyanyi misalnya. Kelihatannya mohon bersabar, mungkin untuk beberapa waktu menjelang aula kita dapat manfaatkan, maka kita ikuti sebagian dari adab berada di dalam musola. Barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan memberi pencerahan pada anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Riyadi atas arahan dan membuka secara resmi acara ini. Mudah-mudahan apa yang beliau pesankan tadi dapat kita laksanakan dengan baik hingga acara selesai.
Baik adik-adik yang kami banggakan, selanjutnya kita akan langsung ke sesi materi. Ada 2 materi yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Materi pertama yaitu mengenali potensi diri dan minat diri, dan materi kedua adalah membangun semangat dan kreativitas, yang nanti ini mungkin akan langsung disampaikan secara global oleh narasumber kita. Namun adik-adik, sebelum sesi materi dilaksanakan, kita persiapan dulu ya, warming up dulu begitu. Mohon izin Ibu, saya berdiri agak kaku gimana gitu kalau nggak move kemana-mana gitu. Adik-adik, apa yang Anda pikirkan ketika Anda menginjak usia 25 tahun yang akan datang? Saya minta satu orang untuk memberi jawabannya. Mas. Oh sudah pagi. Oh pagi ini. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Maulana, asal kelas 10 E2. Baik, yang saya pikirkan pada usia 25 tahun ialah bagaimana cara keluar dari yang namanya kesulitan. Mungkin jika saya di usia 25 tahun belum sukses atau memiliki uang yang cukup untuk modal berkeluarga, maka saya akan mencari jalan bagaimana saya dapat menuju kesuksesan itu. Sekian dari saya. Baik, Masya Allah, jawaban yang luar biasa Ibu. Ternyata cukup jauh pemikiran anak-anak kita ya. Bahkan di saat usia mereka baru menginjak 15 sampai 16 tahun. Saya beralih ke yang Putri. Pak, mohon izin ya Pak ya, saya lalu lalang di depan. Yang Putri saya ambil satu orang juga. Apa yang Anda pikirkan para gadis ya ketika Anda menginjak usia 25 tahun? Mbak yang tengah ini. Yuk. Halo yang ngelamun. Iya, yang ngelamun. Ayo. Anda melamun, pikiran Anda terlalu jauh menerawang. Let's go. Ayo. Nggak apa-apa kan, nggak dihukum. Ayo sayang. Ayo. Ada ini kayaknya tadi lamunannya terlalu asik Bu Vila ya, sehingganya malu untuk mengungkapkan. Saya ganti audiens ke sini saja. Neng cantik, mohon maaf. Butet, sampaikan harapan di usia 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Andini Putri. Saya berasal dari kelas 10 E5. Yang pertama tentu saja saya ingin sukses untuk membahagiakan kedua orang tua saya, dan saya ingin membawa kedua orang tua saya pergi ke tanah suci Mekah. Lalu di umur 25 tahun saya ingin bisa menjadi dokter muda yang sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban yang juga cukup menyentuh dan super sekali ya dari Ananda Dea. Mudah-mudahan apa harapan dari Ananda kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik tahu nggak bahwa apa yang Anda pikirkan di usia 25 tahun yang akan datang itu tergantung dari mampu atau tidak kalian mengembangkan, memfasilitasi, mengeksplor, menggali minat dan bakat yang kalian miliki. Sudah kenal dengan diri sendiri? Oh, I love basket.
I love singing. I love Sudah? Sudah mengenal saya suka apa? Ya, saya hobi apa? Sudah kenal? Sudah. Sudah ada action untuk mengembangkan bakat tersebut? Sudah, alhamdulillah. Sudah mencoba tantangannya untuk upgrade skill? Sudah. Sudah coba uji nyali ke lapangan kompetisi? Belum, Bu, ya. Artinya masih ada proses yang harus dijalani. Oke, sebelum sesi materi, potret diri ideal. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya di depan. Oke, adik-adik semuanya. Jadi kita akan main games. Nama gamesnya potret diri ideal. Ada yang tahu gimana cara mainnya? Perhatikan instruksi ya. Ini harus fokus. Nanti masing-masing dari kalian akan diberikan kertas. Kemudian kalian boleh menulis atau menggambar diri kalian di 5 tahun ke depan. Boleh, kalau nggak gambar tulis saja boleh. Nah, nanti kakak akan pilih acak dari teman-teman semua untuk mempresentasikan ke depan bagaimana 5 tahun ke depan sesuai dari apa yang sudah teman-teman tulis atau teman-teman gambarkan. Oke, bisa dipahami? Boleh teman-teman OSIS yang lain dibantu untuk mendistribusikan alat-alatnya, mendistribusikan kertas. Buat sebaik mungkin harapan Anda sesuai instruksi Kak Suci ya. Amplop 1 akan meluncur berdasarkan hasil games kita yang pertama. Tebak isinya berapa? 1M. Tapi 1M-nya nggak boleh dibagi-bagi, soalnya punya Bu Sukri, ya. AM Sastri. Oke, yang sudah dapat kertas langsung eksekusi. Waktunya maksimal 7 menit.
Yang pertama, sudah pasti saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan taat akan hukum Tuhan. Yang selanjutnya, saya ingin menjalani journey atau perjalanan pendidikan impian saya. Mungkin biarlah Tuhan dan saya yang tahu perjalanan pendidikan saya, karena memberikan hasil akhir tanpa mengumbar-umbar merupakan suatu kebanggaan yang bisa saya banggakan. Yang selanjutnya, saya ingin orang tua saya ada di setiap perjalanan hidup saya dan mengetahui bahwa pendidikan yang mereka dapatkan mampu dan bisa saya dapatkan. Yang terakhir, di atas segala rencana saya, biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, yakni rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Baik, luar biasa. Terima kasih Keisha dari kelas 10E6. Boleh setelah selesai acara, Keisha boleh mengambil door prize yang telah kita siapkan. Baik, luar biasa apa yang teman-teman tulis hari ini. Semoga 5 tahun ke depan dapat terwujud. Mari kita berdoa sama-sama supaya apa yang teman-teman gambar, apa yang teman-teman tulis dapat teman-teman wujudkan di masa mendatang. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Lisa selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Kak Suci atas bantuannya dalam memandu acara ice breakingnya. Adik-adik, kalau saran saya, simpanlah kertas itu. Silahkan buka 10 tahun yang akan datang. Bahwa Anda pernah menuliskan impian Anda pada hari Kamis 26 September 2024 di Masjid Nurul Fikri. Ya, silakan disimpan. Itu cita-cita Anda. Oke, silakan dilipat dan dimasukkan ke kantongnya masing-masing. Oke, acara kita lanjutkan ya adik-adik. Ada yang tahu nggak tujuan kalian berkumpul di tempat ini buat apa? Buat apa Mas Sobri? Oh, mengikuti sosialisasi atau seminar. Ya, adik-adik pernah nggak sih kepikiran buat mencoba hal-hal baru? Kepikiran nggak sih, pengen nggak sih buat melakukan journey yang katanya Keisha tadi? Buat melakukan perjalanan-perjalanan yang baru? Pernah ya? Nah, pernah nggak pengen mencoba sesuatu atau challenge tantangan yang baru? Pernah. Tapi tentunya hal-hal baru yang kalian ingin coba adalah yang Anda minati. Tentunya begitu ya, yang Anda suka begitu. Kalau misalkan disuruh melakukan perjalanan ke suatu tempat, tetapi Anda nggak suka, mau nggak Mas? Nggak mau. Mas siapa namanya? Mas Andrea. Mas, yuk tak ajak ke kebun, ke peternakan sapi, kita coba eksperimen praktek buat beternak sapi, gimana, mau nggak Mas? Tergantung sih. Kita coba gimana memerah susu sapi, kita mencoba bagaimana mencari rumput untuk memberi makan sapi, membersihkan kotoran sapi dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman baru ya, mau nggak Mas? Kalau untuk mendapatkan pengalaman yang baru, boleh. Megangin tai sapi mau? Ya kan itu karena kita pasti pakai alat-alat yang memadai, nggak pakai tangan langsung. Oke, bagus. Pemikirannya jauh ya. Gak apa-apa. Terkadang sesuatu yang ingin kita peroleh itu tidak selalu melewati jalan mulus. Tidak selalu kita peroleh dengan tawa bahagia. Ada kalanya harus dengan uraian air mata. Dramatis banget ya. Nah, adik-adik, kalian berada di sini. Ini adalah tempat yang tepat pada siang hari ini untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang kalian punya, yang nantinya akan dipandu oleh narasumber kita, Bu Vina. Tapi sebelum sesi materi, saya pengen kenalin dulu Bu Vina ini.
berjilbab kuning itu beliau Bu Vina ya. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan beliau ya. Kalau saya sudah sering ketemu karena beliau salah satu mentor kita di pengurus Bayangkari Polres Bungo ya. Nah, ini adalah terbaca adik-adik sampai yang ke belakang. Terbaca. Nama beliau adalah Ibu Vina Apriani, SPSI, MPSI. Beliau adalah seorang psikolog yang owner juga ya, yaitu pendiri Quantum ya, Yayasan Psikologi Quantum. Kalau kalian pengen tes minat, bakat dan lain sebagainya bisa di sana ya. Lahir di Muara Bungo 11 Maret 1984. Beliau masih muda sekali ya. Bertempat tinggal di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Pendidikan terakhir S2 Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, riwayat pekerjaan nih adik-adik keren nih. Ya, fasilitator sosial gempa di Bantul Yogyakarta. Ini kayaknya banyak di Jogja ya Bu ya. Banyak di Jogja. Psikolog di Biro Psikologi Jogja Counseling Center atau GCC Yogyakarta. Psikolog di Biro Psikologi Trust Yogyakarta. Saya berteman ini Bu di IG-nya ya. Saya juga ngikutin postingan-postingan di akun tersebut. Kemudian pendamping psikologi di LSM Perlindungan Perempuan dan Dinas Sosial. Kemudian dan seterusnya ya adik-adik. Wah, ini luar biasa Ibu riwayat pekerjaannya. Beliau juga dosen di Setia Setio, di Upper Setio. Kemudian beliau juga praktek di RSUD Hanafi Muara Bungo, di Poli Kejiwa berarti ya Bu ya. Poli Psikologi. Oke, di Poli Psikologi. Kemudian beliau juga dosen di Abid Amanah, tenaga ahli di PAT P2A Kabupaten Bungo, dan seterusnya. Nah, ini adik-adik yang saya sampaikan tadi. Praktik pribadi Quantum Psikocenter Muara Bungo ya. Ini kalian penting ya kalau pengen tes minat bakat untuk studi lanjutan biar gak keliru, silakan tes dulu ya. Oke adik-adik, kita langsung saja berhubung waktu sudah siang ya. Nanti kita dengarkan sesi materinya, kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silahkan nanti diikuti dengan baik sesi materinya, lalu silahkan aktif di sesi diskusinya nanti ya. Silahkan gali sebanyak-banyaknya ilmu dari Bu Vina yang menurut kalian bisa untuk membantu konseling ya, bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Oke, kepada Bu Vina kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatian ya. Ke depan. Nah, itu kan biar kelihatan gantengnya ya nggak? Nah. Oke, adik-adik semua. Udah tahu belum bakatnya? Belum. Siapa yang sudah tahu bakatnya apa, angkat tangan. 1. Ada lagi? 2. Ada lagi? 3. 4. Ada lagi? Tahu? Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kapan baru tahu bakatnya apa? Barusan atau udah kemarin-kemarin? Udah dari kemarin-kemarin. Ada yang belum tahu bakatnya apa? Angkat tangan. Oh, banyak ya. Ada banyak yang belum tahu ternyata. Oke. Adik-adik semua,
minat itu dan potensi diri itu apa? Nah, hari ini kita akan belajar. Nanti kita bagiin juga kertas. Saya harap adik-adik bisa nanti langsung memilih bakatnya dari yang saya tampilkan. Tapi kalau mau jelasnya apa, itu nanti kalau kalian mau tes bakat minat gitu ya. Ya, itu laporannya ada. Setidaknya membantu besok mau kerja di mana. Jadi pendidikannya mau ambil apa. Oke? Ayo, yang cowok ngapain nih? Ngapain? Ya, ambil perhatian ke sini dulu ya. Oke, adik-adik. Seperti Ibu moderator tadi yang sampaikan, kita hari ini mengenal diri. Yang pertama ini, apa itu potensi diri? Potensi diri adalah harta karun. Wah, harta karun. Tahu harta karun? Tahu. Apa harta karun? Hartanya si Korun. Jadi zaman dulu itu kan ada kisah Korun, tahu nggak? Yang dia pelit, yang kemudian dia kuburkan hartanya. Nah itu harta karun itu dari si tokoh karun itu. Jadi harta karun itu diibaratkan seperti ada hal yang berharga yang itu tersembunyi dan belum ditemukan. Nah, masih terpendam, pintar. Kemudian memahami diri sendiri, menggali bakat dan minat serta mengembangkan potensi merupakan langkah penting dalam meraih kesuksesan. Jadi di dalam potensi diri itu ada bakat dan minat itu. Oke. Adik-adik, saya mau cerita ya. Kalau pengalaman saya dulu sekolah jurusannya IPS, kemudian mengambil psikologi, S1, S2 linear itu satu garis gitu ya, satu jurusan ilmu, satu rumpun ilmu. Dulu awalnya saya nggak mau jadi psikolog, pengennya bahasa Inggris. Saya matematika saya parah sekali. Untuk hitungan saya mungkin tidak berbakat, tapi saya berbakat di bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi cita-citanya dulu mau ambil sastra Inggris, kalau enggak ambil hubungan internasional, jadi diplomat, kerja di kedutaan besar, kerjanya di luar negeri, dapat suami bule, anaknya blasteran. Oke. Jangan diaminin, saya udah nikah sekarang ya. Ternyata itu nggak sesuai ekspektasi. Jadi orang tua saya waktu itu suruh masuk kedokteran ceritanya. Berhubung saya tidak berbakat di fisik, dalam artian saya orangnya makanya jijikan gitu ya dengan darah atau apa. Dan saya akhirnya diarahkan untuk ke jiwa. Nah, akhirnya masuklah, kita pikir itu jadi psikiater. Kakak saya di Jogja cari jurusan psikologi. Setelah saya semester 2 baru tahu ternyata dari fakultas psikologi nanti profesinya bukan psikiater tapi psikolog. Tahu gak bedanya? Kalau psikiater dari dokter umum kemudian ambil spesialis jadi dokter jiwa. Oke, mereka cenderung untuk ke farmakoterapi, jadi obat-obatan seperti dokter. Kalau fisik itu dokter, jiwa itu, nah ada namanya psi juga, psi itu artinya jiwa. Ada psikiater, psikolog, artinya psi itu jiwa dari bahasa Yunani. Nah, bedanya kalau psikologi ruang lingkupnya jadi lebih luas. Psikologi berhubungan dengan perilaku. Jadi ada psikolog untuk di sekolah, perusahaan, dunia sosial, klinis dan lain-lain. Jadi pengobatannya kami tidak menyembuhkan dengan obat, tapi dengan psikoterapi namanya. Jadi menyembuhkannya cuma lewat kata-kata dan strategi terapi.
Kalau yang depresi, kecemasan, selagi belum ada kategori halusinasi, bisa disembuhkan dengan psikolog. Tapi kalau udah ngomong sendiri, udah nggak mandi, siapa yang jarang mandi di sini? Susah makan, ada kebanyakan makan, gangguan makan tuh dua ya, gangguan tidur juga dua. Orang kalau punya masalah itu jadi kurus dan bisa jadi gemuk, itu karena gangguan makan itu. Kalau kita punya masalah, ada yang nggak bisa makan, berat badannya turun. Tapi ada juga semakin punya masalah, semakin nafsu makan, ada juga gitu. Jadi itu gangguan makan. Gitu. Udah tahu bedanya? Nah, jadi kalau psikiater itu cenderung ke klinis dan kedokteran, kalau psikologi dia berdiri sendiri. Tapi saya punya rekan psikiater di Bungo, kami sering saling merujuk pasien. Gitu. Jadi bisa kita nangani satu pasien kolaborasi berdua. Nih Pak, kasih obat dulu. Oke, saya terapisnya. Gitu Kak, tolong tes IQ. Oke, saya teskan, kirim ke bapaknya gitu. Jadi masing-masing profesi itu punya kapasitasnya masing-masing. Adik-adik, cita-citanya mau jadi apa? Oh, sudah. Oh. Ada yang mau jadi dokter? Saya pernah ngetes untuk SMA 1 waktu dulu 300 anak, 90% mau jadi dokter semua. Gitu. Kenapa? Karena disuruh orang tua. Karena keren, katanya begitu. Tapi apakah bakat dan minat? Belum tentu. Kadang orang tua kan jadi ambisinya begitu. Saya punya juga banyak pasien dari dokter-dokter muda. Karena stres, nggak lulus ujian kompetensi. Waktu saya tanya sama ibunya, karena untuk ujian kompetensi sudah mahal, anaknya nggak bisa untuk ikut tes, akhirnya waktu tenaga tersia-siakan. Jangan lempar-lempar kertas ya. Fokus, sini. Nah, fokus. Lihat sini. Lihat ke depan, jangan ganggu temannya. Apa yang terjadi? Ibunya bilang, ya keinginan sendiri anak saya masuk ke dokteran. Setelah ibunya keluar, anaknya yang saya panggil. Kenapa? Stres, depresinya sangat berat. Kenapa? Ternyata dia minatnya masuk kuliah tarbiyah. Nah, jauh ya, gitu. Tarbiyah, tapi karena tuntutan keluarga, akhirnya masuknya ke kedokteran. Dia cuma baru dapat sarjana kedokterannya, belum bisa berprofesi jadi dokter, jadi belum bisa bekerja. Kalau nggak lulus itu, ijazahnya juga nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi adik-adik semua hati-hati nanti dalam kalau ada yang mau kuliah menentukan jurusan kuliahnya. Apalagi itu akan berkesinambungan, mungkin akan ada profesinya. Kalau kayak saya juga ada. Gitu. Oke, nanti akan kita bahas ya. Itu mungkin kisahnya. Nah, waktu saya S2 barulah saya menemukan diri saya. Awalnya saya nggak percaya kalau saya cocok jadi psikolog. Karena waktu saya tes bakat minat, hasilnya saya salah satu rekomendasi adalah psikolog. Awalnya saya nggak percaya, ternyata setelah saya jalani, saya lulus S2, saya buka praktek, pasien saya sembuh. Saya awalnya juga nggak percaya, ternyata saya bisa, gitu loh. Dan sekarang saya bersyukur karena salah pilih kemarin, gitu ya. Ternyata jadi psikolog banyak manfaatnya. Ilmu itu adik-adik bukan cuma tentang untuk diri sendiri, tapi juga kita memberi kemanfaatan bagi orang lain. Benar? Benar. Gitu. Jadi ini ibu-ibu guru luar biasa jariahnya memberikan ilmu. Ketika ilmu itu bermanfaat, sepanjang itulah pahala mengalir. Ya, oke. Selanjutnya
ini potensi diri sudah, pengertian bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan atau potensi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Bakat ini bisa diwujudkan melalui latihan dan pengalaman. Oke, jadi adik-adik, orang yang punya bakat belajarnya akan lebih cepat dari yang tidak. Itu. Saya ambil contoh adik saya seorang laki-laki, sekarang buka percetakan, gitu ya. Saya waktu kuliah dulu saya aktif, walaupun aslinya saya introvert. Saya introvert yang aktif, gitu ya. Jadi mencoba untuk membuka diri. Dulu waktu kuliah saya ikut banyak kegiatan, saya ikut organisasi. Akhirnya bisa di public speaking, saya berani, bisa mengkoordinir teman-teman. Saya bisa main alat musik, saya bisa biola. Dulu pernah ikut-ikut konser juga untuk orkestra di Jogja. Itu waktu kuliah tuh. Terus saya ikut menjahit juga, les jahit gitu ya. Walaupun gak ada hubungannya. Terus pernah saya mau ikut, adik-adik tahu bela diri capoeira yang dari Brazil, pernah mau ikut itu juga saya gitu. Terus saya suka masak, saya ikut khusus, saya bisa desain grafis, tahu desain grafis, menggambar, saya bisa melukis. Kalau di praktek saya di PAUD, saya punya PAUD, itu di dinding itu lukisan saya melukis pakai cat minyak gitu. Terus suka make up, cewek-cewek, saya suka banget sama make up karena saya cenderung otak kanan. Jadi cenderung otak kanan itu otak kreativitas. Nah, kalau otak kiri itu logis, logika, dan matematik. Kekurangan saya, nih adik-adik, kita setiap orang pasti punya kekurangan. Hitungan saya memang kurang. Dan saya ini orangnya kurang teratur, tipenya spontan dan orang lapangan, gitu ya. Karena cenderung di kanan tadi. Tapi kalau adik-adik yang di kiri, biasanya orangnya sistematis, rapi, terstruktur, dan prosedur. Makanya saya nggak cocok untuk kerja di administrasi, gitu. Karena untuk ngetik aja saya salah tuh, nyelip gitu. Paham ya? Jadi ada bakat kita punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Belajar untuk atasi kekurangan itu. Bakat alami itu beda dengan bakat yang dilatih dan pengalaman. Gitu. Jadi bakat itu untuk yang alami akan cepat belajar. Adik saya, dia bisa musik, gitar, aransemen, dia bisa graffiti. Tahu ya, tembok habis tuh digerafitiin. Nah, sekarang kerjanya di percetakan, ya dia hidup dari situ karena dia suka mendesain. Itu juga ada bakat, gitu. Musik dia kalau di Bungo tuh sering keliling kafe buat main sama grupnya, gitu ya. Jadi waktu dia lihat biola saya, dia nanya, kuncinya gimana? Nih, do re mi nya, oh, dia langsung main, itu bakat. Cepat dia belajarnya, beda dengan yang latihan. Itu ya. Nah, adik-adik, selanjutnya minat apa? Minat kecenderungan hati seseorang untuk memperhatikan, mempelajari, dan melakukan sesuatu yang disukai. Ada minat, tapi juga belum tentu bakat. Suka nyanyi? Ada yang suka nyanyi? Suaranya gimana? Oke. Punya minat? Iya. Tapi belum tentu kalian potensi untuk di situ. Oke? Kalau bakat dan dia minat saling berhubungan, walaupun bisa sebaliknya. Punya potensi, punya minat, dan bisa kalian kembangkan jadi bakat, ya bisa aja. Minat bisa muncul karena pengaruh lingkungan, karena sering nonton ini ya, penyanyi, akhirnya pengen jadi penyanyi. Pernah nggak begitu? Lihat ini pengen jadi ini, lihat
jurusan ini pengen jadi ini. Iya, itu minat. Selanjutnya ini silakan adik-adik ada tulisan, ada kertas ya. Ini ada beberapa macam bakat. Silakan mungkin kalian tulis yang sesuai dengan diri kalian. Ada bakat intelektual. Bakat intelektual ini berpikir logis, analitis dan memecahkan masalah. Logis itu ya logika memecah masalah, menganalisa gitu ya. Cocok pekerjaannya apa nih? Ilmuwan. Bisa jadi akuntan. Akuntan itu dia ada profesinya. Seperti teman saya yang dosen di IAKSS, dulu dia S1, S2 dan dia ngambil profesi akuntannya. Itu ada profesinya juga. Terus ada peneliti. Nah, peneliti bisa. Terus programmer. Tahu programmer? Nah, bikin program. Oke. Selanjutnya analisis data ada. Terus guru atau dosen ya bisa. Karena kalau kami dosen ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran, Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya arsitek dan hukum atau pengacara. Adik-adik lihat kalau pengacara atau jaksa menangani kasus itu berkasnya bisa sampai segini. Itu butuh ketelitian. Tidak boleh salah huruf dalam mengetik. Dan bisa menganalisa kasus. Bisa aja badan intelijen, BIN bisa. Saya beberapa kali di Praget juga ada yang mau masuk di Universitas Unhan itu. Unhan. Beberapa orang dari Bungo ada yang masuk di sana. Untuk Universitas Pertahanan punyanya Kementerian Pertahanan ya, Pak Prabowo itu. Nah itu. Oke. Ini beberapa macam. Siapa kira-kira yang punya bakat intelektual? Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan, ayo. Siapa? Ada? Wih, kayaknya berat gitu ya. Jadi guru berat ya Bu ya. Laporannya banyak Bu ya. Belum lagi lihat ini anak-anak ya Bu. Nah, jadi hargai Bapak Ibu guru ya, karena pekerjaannya berat ini. Saya juga kalau psikolog begitu. Dalam artian kita datang orang dengan permasalahannya, kita harus membantu mereka untuk memecahkan, mengurai benang kusut. Datang dengan benang kusutnya gitu ya. Kalau nggak bisa menguraikan itu, psikolognya juga ikut punya masalah gitu. Gitu ya. Oke. Ada kira-kira yang punya bakat intelektual? Ada. Ada. Angkat tangan, coba. Siapa? Jangan malu dong. Ayo, siapa? Ya. Apa kira-kira profesi yang di sini yang tertuju? Dosen. Dosen. Wah, cocok. Semoga ya jadi dosen. Yang cowok-cowok ada yang punya bakat intelektual. Ini cuma beberapa ya, adik-adik. Nanti itu akan banyak. Siapa? Ada yang intelektual apa? Programmer. Programmer. Oke, keren. Ada lagi yang punya bakat ini, bakat intelektual? Ada? Kakak-kakak? Siapa? Ayo. Ada? Peneliti? Ada? Teknik juga. Kalian kalau punya bakat bengkel, ada otomotif, itu menguraikan mesin itu nggak mudah. Ya. Oke. Ada lagi nih yang intelektual? Ya, apa? Ya, masuk intelektual. Ada bakat
ada di Jogja, isi Jogja itu susah masuknya. Dan isi Bukit Tinggi, kalau nggak salah ya. Iya Bu ya. Selain Padang Panjang masih terbatas. Ini bisa jadi musisi, desain grafis, logo praktek saya itu adik-adik saya desain sendiri. Dan waktu pertama saya buka praktek, brosur pun saya desain sendiri. Jadi bakat yang kita miliki itu bisa mensupport sebenarnya pekerjaan utama kita, gitu. Terus ini aktor, aktris, pelukis, ada yang suka gambar, ada gambar apa? Anime kah atau apa? Gambar apa? Saya suka gambar realistis gitu Bu, nyata gitu Bu tengoknya. Saya digital bisa, melukis juga bisa, pakai media cat air juga bisa, pakai pensil juga bisa, pakai artis juga bisa. Ada lagi yang musik mungkin? Musik? Nyanyi dan ngedrum bisa. Wah, luar biasa. Saya dulu nyanyi. Kalau di kampus saya jadi pembina UKM seni dan budaya. Saya suka itu. Ada lagi yang punya bakat? Oke. Apa bakatnya? Saya tertarik di bidang desain grafis seperti membuat poster, membuat logo, dan semacamnya. Kalau di Jogja, saya lupa apa ya namanya, kampusnya itu dia akreditasinya A untuk desain-desain, bahkan bisa bikin kartun, ya, untuk majalah dan sebagainya macamnya. Oke, luar biasa nih bakat-bakatnya. Yang cowok ada yang artistik, kalian punya bakat apa? Mungkin ada yang mau jadi penulis, cerpen, novel, atau apa? Siapa? Yang cowok apa? Artistiknya? Musik ada? Musik? Angkat tangan. Yang musik? Yang cowok nih tadi intelektual dua, yang musik gak ada juga. Tari. Oh, ada yang tari. Iya. Tari. Tari persembahan. Ada lagi? Siapa yang suka perancang busana mungkin? Iya, suka juga. Yang cowok? Enggak ya. Kerajinan? Kayaknya cowok banyak nih yang bisa kerajinan. Suka ngumpulin tutup botol, entah kaleng apa, dibikinin apa gitu. Ada? Nggak ada. Kalau suami saya itu teknik ya. Tapi kuliahnya dulu di hukum, dia buka bengkel. Itu suka bikin merakit motor gitu. Ya, itu sebenarnya seni juga. Dia bisa las juga, dia bikin kerajinan rak atau apa, dan ada unsur seninya juga. Jadi adik-adik seni ini luas ya. Oke. Yang cowok nggak ada ya? Ada. Apa? Tukang urut, tukang gambar. Ini kemana? Oke, clear? Ada? Yang cewek gimana? Ada yang mau perancang busana mungkin? Gak ada. Di BLK saya juga tadi ada ya profil saya ya. Saya tutor untuk soft skill di BLK. BLK itu ada untuk jahit, las, kemudian otomotif, listrik, roti dan kue, dan komputer. Nah itu. Jadi kalau misalnya mau menambah lagi bisa. Skillnya di sana di BLK.
musik. Siapa ini? Oke. Apa? Gitu dong. Apa ini bakat atletiknya? Kamu yang nunjuk tadi. Bola atau apa gitu. Futsal. Futsal. Siapa yang juga punya bakat futsal? Angkat tangan. Yang cowok, cewek ada. Oh, ada juga. Oke, atletikmu apa aja? Coba. Oh, futsal. Ada ya futsal cewek? Ya, ini apa? Bakat atletiknya? Apa? Karate. Oh, ada yang karate? Angkat tangan, angkat tangan. Karate. Iya Bu, yang mana yang karate Bu? Oh iya, juga. Bu, ini juga karate Bu. Silat. Silat ini Bu, ini Bu. Silat, silat. Ada yang silat? Mana yang silat? Oh, silat. Silat. Oh, bisa silat. Oh ya. 1, 2, 3. Mana? 4. Mana lagi silat? 5. Cowok silat. Kalian bersilat lidah aja ya. Bersilat lidah. Bersilaturahmi. Oke. Kalau kamu apa? Sukanya? Supaya kerja kelompok sendiri. Apa? Gak ada. Oh, gak ada di bidang ini. Ada lagi yang di bidang atletik? Atletik? Atletik ini juga bisa penari. Orang bisa break dance? Bisa break dance nggak? Nggak juga. Apa joget-joget K-pop itu apa? Break dance ya? Bukan joget TikTok. TikTok beda ya. Apa itu? Kayak Blackpink atau apa tuh jenis jogetnya apa? Itu mana? Jadi oh iya, bisa. Bisa. Oke, tenang semuanya. Kita jaga. Kita lagi di musuh. Selanjutnya, keempat, bakat sosial. Ini meliputi berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya ada pendidik, konselor, psikolog, pekerja sosial, politisi, jurnalis, diplomat, tenaga kesehatan. Gitu. Tapi ini juga bisa masuk untuk dunia usaha, yaitu bidang marketing atau personal, humas. Ya, bagian humasnya. Jadi adik-adik, saya di praktek saya udah kerjasama dengan 60 perusahaan. Itu biasanya setiap posisi kita memberikan psikotes dan analisa itu akan berbeda. Kalau yang dibutuhkan untuk kasir itu berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan kalau kamu melamar jadi marketing. Beda nggak antara kasir sama marketing? Beda. Untuk administrasi juga berbeda. Kalau kasir yang diutamakan adalah apanya? Aspek ketelitian. Terus ketekunan, karena dia akan duduk di situ. Jadi untuk orang-orang administrasi itu nggak perlu aktif, gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang marketing, untuk yang bersosialisasi sama orang, itu butuh orang yang aktif. Jadi besok kalau lamar pekerjaan, sesuaikan posisi dengan kemampuanmu. Kalau kamu orangnya memang suka bercerita, memang suka bergaul, ambil posisi yang memang lebih banyak ke orang. Contoh
bakat sosial, angkat tangan. Ini cowok-cowok enggak juga. Aduh. Yang cewek, oke, apa? Saya masih senang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ada itu. Cita-citaku mengalahkan restrimu. Kapan? Kasih 15 tahun lagi. Karena saya sangat senang berinteraksi dengan orang lain. Ada lagi? Ya, coba. Ya ibu. Apa cita-cita jadi? Mana? Bakat sosial saya yaitu mungkin pekerjaan sosial, karena kedua orang tua saya itu suka bagian kulineran, bekerja sama dengan seseorang, berinteraksi dengan semua masyarakat. Bagus. Pekerja sosial ya. Nah, nanti kerjanya bisa di Kementerian Sosial. Jadi ada perekrutan untuk pekerja sosial di dinas sosial. Saya kerjasama dengan pekerja sosial di P2 TP2A, sering nangani kasus anak, perempuan, kekerasan. Itu pekerja sosial. Iya. Mau di bidang apapun bisa kok pekerja sosial ya. Oke, ada lagi? Ya. Jadi psikolog lagi. Lanjut. Saya lebih suka berkomunikasi sesama orang yang belum saya kenal. Pengen psikolog. Banyak nih ya, ibu penerus saya jadinya. Oke, yang cowok. Ayo, ya cowok. Ada yang mau litisi nggak? Oh enggak. Jadi bupati? Enggak mau. Nanti dikorupsi duitnya katanya gitu. Yang lain? Jadi presiden. Jadi apa? Ada punya bakat ini? Bakat sosial? Ada? Nanti dicari ya. Karena di sini saya hanya menginikan 4 bakat. Gak ada juga punya dari 4 itu. Gak ada. Aduh. Kita cek minatnya lagi ya. Kalau belum ada bakat, mungkin ada minat. Kalau kalian ada minat, ada kemampuan, bisa jadi ada jalannya. Yang pertama, minat sosial tadi sama, artistik juga sama, olahraga juga sama, ada teknologi, minat teknologi, ada. Ini berhubungan seperti komputer, internet, dan perangkat elektronik lainnya. Ada? Ya. Apa? Elektronik apa? Bisa ini masuk jurusan teknik elektro. Ya. Apa? Oh ya. Teknologi itu. Apa? Ininya. Komputer. Komputer. Siapa yang punya minat untuk di bidang komputer? Angkat tangan. Komputer? 1. Ada komputer? Gak ada. Ada yang pada belum menemukan dirinya ya. Ada. Komputer. Sekarang ini udah dunia digital ya nggak? Ya. Semua serba digital. Nih, beda
Tapi untuk bakat tertentu itu tidak. Oke, adik-adik. Ini selanjutnya menggali potensi diri, bakat dan minat. Siapa suaranya yang keras mau baca? Berdiri. Sini. Yuk, yuk. Berdiri sini. Yang cewek satu siapa? Mau? Ya, baca. Sini. Berdiri sini. Kasih mic-nya satu. Miko. Satu cewek, satu cowok. Ya. Silakan. Yang pertama, menggali potensi diri, bakat dan minat. Yuk, sini. Oke. Ini yang 1, 2. Ini baca yang 3, 4. Tapi baca dengan jelas ya. Oke. Mulai dari judul. Menggali potensi diri, bakat, dan juga minat. Yang pertama ada introspeksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan memahami diri sendiri. Apa yang Anda sukai dan apa yang membuat Anda bersemangat. Yang kedua, perhatikan keunikan. Setiap orang memiliki keunikan. Temukan apa yang membuat Anda berbeda dan istimewa. Baik, saya akan melanjutkan bacaan yang menggali potensi diri, bakat dan minat, eksplorasi aktivitas, coba berbagai hal baru, ikuti kelas, workshop atau kegiatan yang menarik minat Anda. Tetapi diri Anda, ketahui kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang Anda Silakan duduk. Jadi adik-adik, yang pertama, luangkan waktu untuk merenung tentang diri sendiri. Tadi sudah dicatat apa tentang di umur 25 tahun? Sudah? Biasanya kalau lulus S1 tuh kalau sesuai usianya itu lulus di usia 21 atau 22. Biasanya begitu. Kalau saya dulu lulus kuliah karena berlanjut, saya lulusnya umur 27 dan baru menikah. Gak ada kata terlambat karena kita dengan perjalanan dan pilihan kita, hidup kita masing-masing. Benar nggak? Oke. Yang kedua, nih apa yang membuat Anda bersemangat? Kalau melakukan sesuatu semangat apa enggak? Main game semangat? Aduh, game semangat ya. Game aja baru semangat. Ya cewek gitu juga. Kayaknya programmer itu juga bisa untuk game ya. Programmer. Terus juga untuk bisa ngedesain game, membuat game itu kalau nggak salah ada kelasnya, ada jurusannya ya, ada. Terus perhatikan keunikan. Adik-adik punya keunikan. Duduk. Halo. Nah, punya keunikan? Ya. Mesti kamu akan berbeda dengan teman lainnya. Kayak saya unik. Matematika saya parah, tapi saya bisa bahasa Indonesia. Gitu. Walaupun saya nggak teliti, tapi saya bisa mendesain gitu. Dan itu bukan mencerminkan kita tidak pintar ya. Kita tuh nggak diciptakan Tuhan sempurna, bisa menguasai segalanya tuh nggak ada. Pasti punya kekurangan, punya kelebihannya. Selanjutnya, coba berbagai hal baru. Kayak saya tadi, ikut musik, ikut jahit. Saya juga suka masak. Di rumah saya masak setiap hari. Gitu ya, lebih puas dengan masakan sendiri. Dan itu bakat ya, bukan karena ibu rumah tangga harus masak, enggak. Bakat kalau kalian bisa masak itu bakat. Bisa jadi bisnis nanti kalau kalian menekuninya. Jadi koki ya, bisa jadi chef. Iya. Saya punya teman dulu di Jogja itu untuk chef itu berat. Harus jago bahasa Inggris juga karena akan bekerja di hotel internasional gitu. Oke, selanjutnya ketahui diri, kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya mengembangkan kemampuan unik. Adik-adik, halo, perhatian suaranya.
Oke. Satu, identifikasi, temukan kemampuan unik yang mau adik-adik kembangkan. Nih, yang belum tadi, nggak tahu mau ini mau itu, belum tahu. Jadi saran saya di rumah merenunglah, gitu ya. Pernah nggak merenung? Merenung melamun atau apa? Ngadep tembok nggak? Iya, ngadep tembok. Di kamar mandi merenungnya. Jadi identifikasi ya, apa yang mau dikembangkan. Tadi bakatnya apa? Ada gambar, ada sosial, ada desain dan sebagainya macamnya. Kemudian kalau sudah ditemukan, ikut pelatihan. Sertifikat saya mungkin ada 60. Mulai dari kursus apa ya, sekolah ya, kuliah. Itu saya ikut. Pernah ikut pelatihan public speaking, saya pernah. Apapun. Sampai saat ini, walaupun udah jadi psikolog, saya udah dari 2011. Walaupun udah jadi dosen dengan pekerjaannya, tapi saya tetap berani membayar untuk ikut pelatihan. Karena apa? Itu skill, itu ilmu, itu kemampuan. Gitu. Jadi untuk ilmu itu